pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, setelah melaunching Kona Electric di tahun 2020, kini PT Hyundai Motors Indonesia meluncurkan produksi terbarunya All New Kona Electric yang memiliki sejumlah keunggulan dari versi sebelumnya. Lantas seperti apa keunggulan dari mobil listrik pertama yang menggunakan baterai buatan dalam negeri ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. PT Hyundai Motors Indonesia memperkenalkan All New Kona Electric secara resmi di Makassar. Merupakan versi terbaru dari Kona Electric yang diluncurkan pada 2020 lalu. All New Kona Electric memiliki sejumlah keunggulan, baik dari interior, eksterior, hingga fitur-fitur pelengkap yang terkoneksi dengan ponsel pengguna. Perkenalkan, saya Bena Alinan dari Hyundai Sungguh Minasa. Nah, kita ini ada launching Kona EV elektrik baru. Ini launchingnya hari ini tanggal 24 bulan Agustus di Makassar. Nah, ada beberapa Kona EV yang berbeda sekarang. Ini misal dari depan misalnya, ini ada yang baru, ada LED-nya. Nah, kalau di Kona kemarin itu tidak ada. Terus dia secara dimensi ini dia lebih besar lagi. Terus kalau mungkin kita bisa masuk di dalam. Nah, kalau ini untuk di Kona sebelumnya itu tidak ada V2L-nya atau Vehicle to LED-nya. Jadi ini bisa terkoneksi ke, misalnya kita mau ngecas, bisa ngecas laptop, kasih nyala catok. Misalnya kan cewek-cewek suka ngecatok di jalan toh. Nah, ini juga sudah ada. Terus kalau secara dimensi dalam juga dia lebih luas gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Terus kalau untuk jarak tempuhnya ini dia lebih lebar. Lebih jauh. Dibanding sebelumnya itu 300-an, ini sudah sampai 400 sampai 600-an. 600 kilo. Dan keunggulannya EV yang Kona sekarang itu dia baterainya sudah produksi hampir semua di Indonesia. Ya, jadi dia sudah lokal untuk baterainya, karya bangsa, anak bangsa. Terus kalau dari depan, nih, dari ininya juga, meter clusternya ini sudah yang terbaru. Oke, terus sudah dilengkapi juga dengan wireless charging, semuanya ini sudah ada, panoramiknya. Mungkin tidak bisa terbuka kan ya. Iya. Kalau di dalamnya kurang lebih ada banyak pembaruan gitu, lebih futuristik lagi. Mungkin ada lagi? Kalau eksterior ini ada banyak pilihan warnanya. Ada yang two tone seperti yang ini. Ada yang one tone, ada putih, merah, hitam. Kayaknya ada 6 sampai 10 warna, pilihan warna. Tuh, ada warna eksklusif juga. Lebih banyak pilihan warna daripada yang sebelumnya. Iya, betul. Dia dibanding sebelumnya dia lebih banyak pilihan warnanya lagi. Lebih banyak pilihan, jadi lebih banyak. Tidak ada alasan yang tidak suka warnanya. Kalau di belakangnya, nah kalau di belakangnya juga sudah ada ininya, elektrik, lampunya sudah LED. Ini kalau dibuka, tinggal ditekan. Dibanding sama yang kemarin dia juga dimensinya lebih luas lagi. Tuh, ini juga ada di sini. Dari penyimpanannya lebih banyak, Kak. Ada juga kayaknya tadi Kak fitur yang bisa dikonek ke HP. Oh ya, ada yang bisa terkoneksi ke handphone, itu namanya BlueLink. Iya, jadi misalnya kan kalau mobil ini kita di luar kota atau di luar negeri pun sekalipun itu bisa kita pantau dari handphone tak. Jadi misalnya mau kita kasih panas, mau kita cek di mana keberadaannya itu bisa. Kalau misalnya juga kita kayak lagi di mall, kita di mall bisa batasi jaraknya kalau kita mau vale.
Jadi kalau misalnya kita cuma mau 100 meter dari tempat tatunan itu bisa. Jadi dia tidak bakalan jalan kalau misalnya ada batasan melebihi jarak. Gitu. Kalau misalnya amit-amit kita dicuri mobilnya, bisa kita matikan dari jauh handphone. Ya. Selama terkoneksi dari masih ada jaringan itu masih bisa Ji. Kone elektrik versi sebelumnya sendiri sudah tidak diproduksi lagi. Namun, pengguna tetap dapat merasakan sensasi mobilitas yang mudah dan nyaman dengan all new Kona Electric. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, seorang anak berusia 12 tahun di Taiwan harus rela menjalani prosedur cuci darah tanpa batas waktu karena diduga sering makan ayam goreng. Lantas apa kandungan yang ada pada ayam goreng pemicu kerusakan pada ginjal? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Sesuai namanya, ayam goreng atau fried chicken merupakan olahan potongan daging ayam bertepung yang digoreng dalam minyak panas. Meski memiliki rasa yang enak dan menjadi hidangan favorit sejumlah orang, nampaknya makan ayam goreng terlalu banyak ternyata tidak begitu baik bagi kesehatan tubuh. Sama halnya yang dirasakan oleh anak berusia 12 tahun di Taiwan yang harus melakukan cuci darah tanpa batas waktu yang ditentukan. Cuci darah merupakan prosedur untuk membuang racun dari dalam tubuh akibat organ ginjal mengalami kerusakan. Prosedur medis ini melibatkan sebuah mesin yang membantu mengeluarkan darah dari tubuh pasien, menyaringnya melalui ginjal buatan, lalu mengembalikan darah bersih ke tubuh. Ketua Prodi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD, memberikan tanggapan bagaimana kandungan yang terdapat pada daging ayam. Ya, ini kan daging ayam kan bagus ya, kandungan gizinya bagus, enak lagi ya. Cuma memang kita itu selalu mewanti-wanti jangan berlebih-lebihan. Tadi yang pertama kalau kedengarannya dia mengkonsumsi tiap hari, itu juga pertama harus diperhatikan. Seharusnya manusia itu setiap orang ya harus mengkonsumsi variatif ya. Kan untuk pilihan protein hewani itu atau lauk pauk itu kan bisa ikan, ayam ya, daging sapi ya, kambing kan ada seperti itu ya, atau hewan dari laut ya, atau makanan laut lainnya ya, kerang, udang dan sebagainya. Yang pertama memang tidak boleh berlebih-lebihan, dan kedua harus variatif ya. Nah, terkait dengan berlebih-lebihan ini sebenarnya memang ada kondisi setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang mentolerir, mungkin dalam dosis tertentu dia tolerir ya, artinya walaupun itu tiap hari tapi dia bisa tolerir ya. Apalagi kalau anak usia di bawah 25 tahun itu biasanya kemampuan mentoleransi itu lebih bagus. Tapi kan pasti ada saja orang itu tidak semua, dari 1000 orang mungkin ada 1 orang yang tidak pas gitu. Nah, pas saja kalau kita belum tahu juga ini anak ini seperti apa modelnya ya, dia tumbuh dari orang tua seperti apa, ada gangguan-gangguan nggak waktu dia dalam kandungan, dia lahir sampai dia remaja. Ini anak umur berapa tadi? Yang tadi Masih anak kecil, mungkin kelas 4 atau 5. Oke, berarti dia baru 10 tahun gitu ya. Ya seperti itu. Jadi, nah itu yang ketiga. Jadi setiap orang bisa berespon berbeda-beda. Jadi anak ini bisa saja berespon kurang begitu bagus dengan makanan ayam yang gorengan itu. Tapi yang kelima ya, memang ini juga ya, ayam gorengan ya. Ayam gorengan itu kan biasanya kalau di suatu fast food yang terjaga, biasanya kan mereka menjaga kualitas. Semakin banyak semakin lama minyak goreng itu digunakan, itu semakin tinggi zat yang disebut trans fatty acid, namanya asam lemak trans. Asam lemak trans itu kan sebenarnya dia racun dalam tubuh kita. Tapi untuk kadar-kadar yang tertentu, taruhlah 1% gitu, itu bisa tubuh bisa mampu mengeluarkan racun itu ya. Kalau ada trans tadi ya, itu pun kalau tidak salah di fast food yang ternama itu mereka jaga kualitasnya. Bisa saja cuma sampai katanya saya dengar 4 gorengan gitu, 4 kali penggunaan. Kalau sudah berwarna hitam apalagi itu nggak mau lagi dipakai.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya kesadaran akan bahaya yang mungkin terkandung dalam makanan sehari-hari. Beberapa ahli menyarankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber daging dan memastikan bahwa daging yang dikonsumsi bebas dari bahan kimia berbahaya serta dimasak dengan baik untuk menghindari risiko timbulnya berbagai penyakit. Kan ayam ini kan sumber protein ya. Apalagi kalau pada anak-anak sedang tumbuh ya seperti anak SD tadi kan dia perlu protein ya. Ya tentu divariasikan dengan ikan dan protein hewani lainnya. Ya kalau tentu seminggu 2 kali cukup ya supaya dia mendapatkan kesempatan untuk mencicipi makanan-makanan ini. Kalau cuma ayam tiap hari ya artinya itu berarti dia tidak makan ikan. Padahal ikan ini kan sudah diteliti kalau dimakan minimal 2 kali dalam seminggu itu mencegah jantung ya. Nanti dalam usia dewasanya anak ini berbahaya juga kalau dibiarkan seperti itu karena kandungan pada ikan itu kan ada omega 3-nya, asam lemaknya. Seperti itu. Dengan peristiwa ini, kita diingatkan untuk lebih memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari dan menjaga kesehatan khususnya bagi anak-anak agar terhindar dari bahaya yang tidak terlihat. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.